Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Asita Madhuri Putri dengan NIM 21536651248, nomor absen 23 dari Prodi S1 Teknik Elektro offering A, offering E30. Di sini saya akan presentasi tentang doktrin-doktrin pokok akidah Islam. Poin pertama yaitu eksistensi Tuhan dan fitrah manusia untuk beragama. Poin kedua, tauhid dan esensi dari ajaran Islam. Poin ketiga, karakteristik akidah Islam. Poin keempat, perbandingan agama. Eksistensi Tuhan dan fitrah manusia untuk beragama. Menurut Ibnu Taimiyah dalam Quran Surah Luqman ayat 30, tentang pemikiran Nabi Ibrahim alaihissalam yang isinya, demikianlah sesungguhnya Allah dialah yang benar, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itu batil. Sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Hakikat Tuhan yang dicari oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Al-Quran secara tegas menjelaskannya dalam Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Fitrah beragama disebut sebagai fitrah munazzalah atau fitrah yang diturunkan yang berfungsi menguatkan fitrah majbulah yang sudah ada di dalam diri manusia secara alamiah. Poin kedua yaitu tauhid dan esensi dari ajaran Islam. Tauhid diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan yang berarti mengesahkan. Satu asal kata dengan kata wahid yang berarti satu atau kata ahad yang berarti esa. Tauhid merupakan inti dari seluruh tata nilai dan norma Islam. Karenanya, Islam menjadi agama yang tauhid, yaitu agama yang mengesahkan Allah. Bahkan, gerakan-gerakan pemurnian Islam dikenal dengan nama gerakan muwahhidin. Begitu pentingnya doktrin tauhid ini, Nabi Muhammad SAW selalu menyampaikan dan menekankannya kepada semua orang, suku, dan bangsa tanpa terkecuali. Doktrin tauhid dibagi menjadi dua, yaitu tauhid, pembinaan tauhid, dan ibadah mahda atau ritual khusus. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan visi dan esensi tauhid divonis sebagai syirik. Syirik ialah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan perbuatan yang seharusnya hanya ditujukan kepadanya, seperti menjadikan Tuhan selain Allah, menyembah, menaati, meminta pertolongan kepada selain Allah, atau melakukan perbuatan lain yang seharusnya tidak ditujukan kepada Allah. Poin ketiga yaitu karakteristik akidah Islam. Yang pertama, agama fitrah. Maksudnya, agama Islam itu berbentuk suci, murni. Poin yang kedua, bersifat universal. Maksudnya, agama Islam bersifat umum bagi semua orang yang mau masuk ke dalam Islam, tanpa ada paksaan. Yang ketiga, melanjutkan tradisi tauhid. Dalam agama Islam selalu menjunjung tinggi tradisi tauhid. Tauhid yaitu mengesahkan Allah. Poin selanjutnya, menyempurnakan agama yang terdahulu. Agama Islam menyempurnakan agama yang terdahulu karena agama yang terdahulu sudah berkecampuran syirik, dan akhirnya turunlah agama Islam yang suci bagi penyempurna agama sebelum-sebelumnya. Perbandingan agama. Yang pertama yaitu Yahudi. Monoteisme Yahudi adalah monoteisme transenden dan etis. Tuhan bukan hanya satu dan transenden, tetapi dia berhubungan pula dengan manusia. Hubungannya dengan manusia adalah hubungan etis. Sayangnya, gangguan politeistik dan asosianistik atau syirik datang menerjang berulang kali sehingga menodai kemurnian doktrin tauhidnya. Awalnya agama Yahudi, agama yang suci. Tapi
Banyak orang yang tidak percaya dengan agama Yahudi sehingga mereka mencampuri agama Yahudi dengan syirik dan akhirnya agama Yahudi menjadi tidak murni lagi. Selanjutnya agama Kristen. Kristen memang agama monoteistik, tetapi konsep keesaan Tuhan tidak begitu ditekankan oleh Kristen, seperti dua agama semitik lainnya. Karena itu, konsep keesaan Tuhan bukan unsur dominan dalam Kristen. Kristen lebih mementingkan doktrin Trinitas daripada ajaran Tauhid. Tuhan menginkarnasi sebagai manusia dan menembus dunia. Tuhan turun dalam suatu entitas atau wujud untuk menertibkan kembali keseimbangan dunia. Agama selanjutnya yaitu agama Islam. Islam menekankan kesatuan dan keharmonisan antara kehidupan sosial dan kehidupan individual, antara eksoterisme atau lahiriah dan esoterisme atau batiniah. Dengan demikian, Islam memulihkan kembali keseimbangan sempurna antara eksoterisme dan esoterisme yang dimiliki oleh monoteisme murni yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kesimpulannya, Islam sebagai agama yang sempurna dan paripurna, bersifat melengkapi dan menyempurnakan, serta meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada ajaran-ajaran yang telah ada sebelumnya. Jadi agama Islam merupakan agama yang suci dan agama yang terakhir dan tidak ada agama lain setelah agama Islam. Karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sekian penjelasan PPT dari saya. Apabila ada salah kata atau penyampaian materi yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.